Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, Tuhan, Kau gembala kami ini domba-Mu. Berilah kami menikmati kasih pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus.
kasih pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang, jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama.
Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh Shalom jemaat Tuhan, senang sekali rasanya dapat bertemu lagi dalam rahmat dan kemurahan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Mari kita mensyukuri hidup ini hanya kepada Tuhan yang telah menemani kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Glory, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya.
Dia yang layak menerima pujian pengagungan dari setiap kita. Kami membawa seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Bahwa pertolongan-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Awal, pertengahan, dan seluruh rangkaian acara ini jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita masuk dalam ruang Maha Kudus-Nya, membawa seluruh persembahan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami datang menghampiri tahta-Mu. Di hadapan hadirat-Mu kami datang mempersembahkan pujian pengagungan kami, Tuhan. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Glory, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Engkau kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala rahmat dan anugerah-Mu. Nyata di setiap perjalanan kehidupan kami, oh Tuhan. Kau yang layak terima pujian, hormat, pengagungan
selama-lamanya Engkau Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat dalam setiap hidup ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan rahmat-Mu. Karya-Mu yang begitu besar, agung, yang boleh kami nikmati, yang boleh mewarnai terus-menerus kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kehidupan kami. Kami mencintai dan mengasihi-Mu untuk selama-lamanya. Sekalipun badai, cobaan, rintangan datang menghalau setiap hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan kami agung dan besar. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah petunjuk hidup yang kekal. Firman-Mu adalah kekuatan untuk mengarahkan setiap tujuan hidup kami hanya kepada Tuhan. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat kasih persaudaraan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Renungan kita pagi hari ini kita akan ambil dari Mazmur 46 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan akan Allah dalam situasi apapun. Pemazmur mengajak kita untuk membangun kepercayaan kita, sehingga kita yakin bahwa Allah yang mengendalikan bumi ini, Allah yang mengendalikan semua kehidupan kita. Yang pertama kita mau lihat. Yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pemazmur katakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Ini menunjuk bahwa Allah adalah keamanan sejati kita dalam menjalani hidup ini. Dan juga dia katakan bahwa Allah adalah kekuatan kita. Mengacu pada kekuatan Allah yang bekerja dengan kuat kuasanya di dalam kita. Sehingga kita mampu untuk mengatasi rasa takut, mengatasi rasa yang lain, dan mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, itulah kuat kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dan pemazmur mengingatkan kita bahwa dia sudah mengalami dan dia sudah merasakan bahwa pertolongan Allah itu, perlindungan Allah itu dalam kesesakan sangat terbukti. Dan yang kedua kita lihat. Kita lihat di ayatnya yang kelima dan 6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong menjelang pagi. Pemazmur memberitahukan kita lagi bahwa kota Allah itu di dalamnya ada aliran-aliran air sungai. Dan dia katakan bahwa di dalamnya itu ada Allah, sehingga kota itu tidak akan goncang. Jadi kota itu, kediaman yang maha tinggi itu adalah tempat perlindungan yang sejati. Pemazmur mengajak kita bahwa hampirilah kota itu, jadikanlah kota itu menjadi tempat perlindungan. Di Ibrani 4 ayatnya yang ke-14, kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani dan pemazmur memberitahukan dan mengajak kita bahwa hampirilah tahta kasih karunia Allah. Hampirilah kotanya Allah. Jadikanlah menjadi tempat perlindungan kita. Apakah yang ada di dalam tahta kasih karunia Allah? Ibrani katakan, hampirilah dengan tidak merasa takut. Karena Allah yang ada di sana adalah
Allah yang memahami kita, yang mengerti dan tahu masalah dan persoalan kita, yang juga sudah pernah dicobai. Jadi dia tahu akan kebutuhan kita. Makanya Ibrani katakan, hampirilah tahta kasih karunia. Karena di sanalah ada pertolongan. Semua yang kita butuhkan ada di sana. Ibrani katakan, pada saatnya pertolongan itu akan kita temukan di sana. Jadi dari sana, dari tahta kasih karunia Allah itu, dari rumah Allah itu, akan keluar aliran-aliran yang kita butuhkan. Ada kasih karunia yang mengalir, ada kasih yang akan mengalir, ada pengampunan yang akan mengalir, ada damai sejahtera yang akan mengalir. Bahkan semua yang kita butuhkan, Pemazmur dan Ibrani katakan bahwa di kota Allah, di tahta kasih karunia Allah akan mengalir semua yang kita butuhkan. Jadi Pemazmur dan Ibrani mengingatkan kita bahwa masuklah ke sana. Karena Allah kita adalah Allah yang memahami kita. Dia tahu kebutuhan kita. Kalau kita gelisah, kalau kita membutuhkan pertolongan, dia tahu akan hal itu. Kemudian yang ketiga, kita mau lihat. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ketahuilah tentang Allahmu. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita mau jadikan kotanya sebagai benteng perlindungan kita, adalah Allah yang ditinggikan di seluruh bumi ini. Dia adalah Allah yang diagungkan. Nah, ayat ini menekankan dan memberitahu kita, kepercayaan kita bangun, keyakinan kita sudah ada, dan kita akan tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang ditinggikan di bumi ini. Dan Pemazmur memberitahu juga buat kita bahwa bukan cuma janji yang dia berikan, tapi dia memberikan jaminan buat kita. Kalau Allah berjanji, kalau Allah yang memberitahukan kepada kita, dia adalah Allah yang mempunyai jaminan. Jaminannya apa? Untuk membuat kita yakin dan membuat kita untuk benar-benar untuk pasti dan mengalaminya. Jaminannya adalah Roh Kudus. Paulus katakan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-21 dan 22. 2 Korintus yang pertama ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan seperti ini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Allah sudah berjanji, Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan 2 Korintus katakan, jaminannya adalah Roh Kudus. Kita sekarang ini berada di area, di zaman Roh Kudus. Jadi semuanya Tuhan sudah siapkan bahwa kalau kamu berada di zaman Roh Kudus ini, Allah katakan bahwa semua janji-janji yang Dia berikan, semua pertolongan yang Tuhan siapkan, ada jaminannya. Jaminannya adalah Roh Kudus. Artinya bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita, tidak main-main. Allah katakan jaminannya adalah Roh Kudus. Nah, itulah yang akan membuat kita untuk yakin benar bahwa hampirilah tahta kasih karunia Allah. Temukanlah semua yang kita butuhkan di sana. Karena Allah berjanji bahwa Pemazmur sudah membuktikan pertolongannya sangat terbukti. Dan jaminannya adalah jaminan pasti, adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ini yang membuat kepercayaan kita menjadi timbul, bahwa di dalam Tuhan kita akan aman. Kota Tuhan adalah tempat perlindungan. Kota Tuhan
adalah tempat tinggalnya Allah, dan di sana disebut tahta kasih karunia, yang dari sana akan mengalir semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa yakinlah, Tuhan berjanji, pertolongannya sudah terbukti, jaminannya jaminan pasti, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Tuhan yang terus-menerus menemani setiap kehidupan kami, langkah demi langkah, bahwa Engkau adalah tujuan dari hidup kami. Oh Puang Yesus, kamaseikan inang kamu manatu Puang tulaki nai mapasare dotemo saelakonya. Oh Puang Yesus kamaseikan inang kamu manatu Puang tulaki nai mapasare totemo saelakona totemo saelakona. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan yang kami muliakan. Rahmat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan penghiburan-Mu senantiasa hadir, memberkati seluruh jemaat. Kami percaya janji-janji Tuhan menyertai atas setiap kehidupan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.